Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap semua selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik. Nah, anak-anak, sebelum memulai belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selesai. Hari ini kita akan belajar tentang tematik subtema 2, yaitu manusia dan lingkungan. Nah, sekarang siapa yang sudah hafal kalau hari ini itu pelajaran apa ya? Betul, hari ini adalah pelajaran IPS dan SBDP. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang ada di samping ibu. Contoh-contoh gambar tadi merupakan contoh-contoh kenampakan wilayah yang ada di Indonesia. Kenampakan wilayah itu dibagi ke dalam dua macam, yaitu kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kenampakan alam pastinya kalian sudah sering mengunjungi tempat-tempat yang dijadikan objek wisata. Kenampakan alam terbagi di dalam dua tempat, yaitu kenampakan alam di daratan dan kenampakan alam di perairan. Contoh kenampakan alam yang ada di daratan itu seperti apa? Seperti gunung, dataran rendah, dataran tinggi, bukit, dan lain-lain. Sedangkan contoh kenampakan alam yang ada di perairan seperti apa? Seperti laut, selat, teluk, dan lain-lain. Nah, berikutnya yaitu kenampakan buatan. Kenapa sih disebutnya kenampakan buatan? Karena wilayah-wilayah tersebut sebagian besar merupakan hasil dari buatan manusia yang digunakan untuk mempermudah aktivitas manusia. Contohnya seperti apa? Seperti jalan raya, jembatan, bandara, kebun binatang, dan masih banyak lagi yang pastinya sudah sering kalian lihat di mana-mana. Berikutnya yaitu tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Di pelajaran sebelumnya, pasti kalian sudah hafalkan letak Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Oleh sebab itu, Indonesia dipenuhi kekayaan selain tumbuhan juga dengan hewan. Nah, sekarang siapa yang tahu arti flora itu apa? Flora itu adalah dunia tumbuhan, sedangkan fauna adalah dunia hewan. Keadaan tanah dan iklim di Indonesia menyebabkan Indonesia menjadi wilayah yang sangat subur. Hampir 14% wilayah Indonesia ditumbuhi dengan tanaman-tanaman. Nah, sekarang siapa yang tahu ada berapa macam sih hutan yang ada di Indonesia? Betul, ada 4 macam, yaitu apa saja? Hutan hujan tropis, hutan musim, hutan sabana dan stepa, serta hutan lumut. Berikutnya yaitu fauna yang ada di Indonesia. Para ahli membagi fauna yang ada di Indonesia menjadi 3 bagian, yaitu fauna asiatis, fauna peralihan, dan fauna australis. Fauna asiatis adalah hewan-hewan yang sama seperti yang terdapat di benua Asia lainnya. Contohnya seperti apa? Seperti harimau, gajah, kera, dan masih banyak lagi. Dan biasanya hewan-hewan yang asiatis ini berada di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Berikutnya yaitu fauna peralihan. Fauna peralihan ini adalah hewan-hewan yang tidak memiliki kesamaan dengan hewan-hewan yang berada di benua Asia maupun yang berada di benua Australia. Nah, contohnya seperti apa? Seperti komodo, anoa, dan masih banyak lagi, yaitu hewan-hewan yang
cukup langka yang biasanya hanya ada di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu fauna australis, yaitu hewan-hewan yang masih memiliki kesamaan dengan hewan-hewan yang ada di benua Australia. Contohnya seperti cendrawasih, kanguru, dan masih banyak lagi. Hewan-hewan australis ini biasanya ditemukan di bagian timur Indonesia, yaitu Maluku bagian timur serta Papua. Berikutnya yaitu cuaca dan iklim di Indonesia. Di kelas 3 dan 4 pastinya kalian sudah belajar tentang hal ini kan? Nah, sekarang siapa yang masih ingat cuaca itu apa? Betul, cuaca itu adalah rata-rata keadaan udara di suatu tempat yang tidak berlangsung lama. Dan cuaca cepat berubah-ubah dengan ruang lingkup yang tidak luas. Sementara iklim adalah keadaan udara di suatu tempat dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Nah, menurut kalian, iklim yang ada di Indonesia itu iklim apa sih? Betul, iklim tropis. Nah, berikutnya yaitu angin yang ada di Indonesia. Indonesia ini adalah salah satu negara yang diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, sehingga Indonesia juga memiliki angin yang sangat beragam. Contohnya seperti apa? Seperti angin laut, angin darat, angin lokal, angin muson, dan angin pohon. Nah, sekarang coba lihat bukunya. Apa itu angin pohon? Coba kita dikte bersama. Berikutnya yaitu tentang cover buku atau sampul buku. Cover buku atau sampul buku terdiri atas 2 bagian, yaitu sisi depan dan sisi belakang. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sih caranya membuat cover buku yang baik. Yang pertama, cover buku harus memiliki judul utama. Sekarang lihat tematik kalian, judul utamanya apa? MRT, yaitu metode ringkas terpadu. Berikutnya, cover buku harus memiliki judul sebagai judul penjelas dari judul utama. Nah, siapa yang bisa tebak judul penjelas di sini mana ya? Ya, betul. Tema 1, tema 2, tema 3. Nah, berikutnya, setiap cover buku harus mencantumkan nama penulis dari buku tersebut. Sekarang, coba lihat sisi depan cover dan sisi samping cover. Terdapat nama penulis buku tematik ini, yaitu Tim Mass Media Buana Pustaka. Nah, berarti buku tematik ini dikarang lebih dari 1 orang. Nah, berikutnya yaitu tentang penerbit buku. Sekarang siapa yang sudah bisa tebak penerbit buku tematik ini dari mana ya? Dari Mass Media. Yang terakhir yaitu coba kalian lihat bagian belakang buku. Nah, setiap bagian belakang buku wajib memiliki sinopsis atau ringkasan sebagai penjelas dari keseluruhan yang ada di dalam isi buku. Nah, salah satu hal wajib yang harus dilakukan saat kalian mendesain cover adalah harus menyajikan gambar yang menarik. Coba lihat buku tematik kalian. Menurut kalian gambarnya menarik atau tidak? Berikutnya yaitu tentang desain cover. Desain cover itu terbagi atas 2 macam, yaitu desain cover yang polos dengan background warna putih saja dan desain cover warna-warni dengan background macam-macam dan mencantumkan berbagai warna. Nah, sekarang kalian sudah bisa membuat cover desain kalian sendiri. Selamat mencoba. Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Nah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, baiknya kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.